bener nggak ada yang mau juga dah. Makasih ya Mas. Jangan ikutin. Bapak Anies Baswedan. Yang kami hormati. Dilanjutkan dengan penyerahan buku secara simbolis kepada Bapak Anies Rashid Baswedan, Ibu Nunung Nurjana, Ketua Yayasan Putra Fathahillah, Ketua Yayasan Asrama Pelajar Indonesia Al-Azhar Rawamangun, Ketua Yayasan Pondok Karya Pembangunan, oleh penulis buku Bapak Rashid Muhammad dan Direktur Penerbit Kompas. Kami silakan untuk kembali ke tempat semula. Kepada Bapak Anies Baswedan kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati keluarga besar almarhum Bapak A.M. Fatwa bersama kita Ibu Nurjana dan juga Putrinda, Ibu Dian dan putra-putri semuanya, sepupu keluarga besar dari Jakarta maupun dari Sulawesi Selatan yang menghususkan datang ke sini. Yang saya hormati tim penulis Bapak Rosid dan seluruh kerabat kerja. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, para tokoh umat yang berjuang bersama-sama dengan Allahyarham Bapak M. Fatwa. Ada banyak sekali hadir di sini. Disebut satu-satu, Pak Amidan, juga Pak Museno, Pak Zen. Tadi ada Pak Zen di sini. Pak Zen, Pak Jabir. Ini tokoh, mungkin di antara kita di ruangan ini paling senior nih Pak Zen. 84 tahun ya Pak Zen. Para tokoh pelajar Islam Indonesia. Sampai sekarang masih pelajar insyaallah. Ini tokoh OPI 60-an, 70-an gitu. Alhamdulillah. Kemudian juga pembicara Ibu Profesor Dr. Siti Zuhro, Ibu 17. Dan alhamdulillah sekarang di akhir September sebuah PR yang diamanatkan tuntas. Kita ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim penulis yang sudah menuntaskan sebuah proyek besar ini. Saya tadi disebut keynote speech, jangan. Saya menyambut saja. Karena biar nanti yang berbicara mengenai ini. Saya ingin garis bawahi beberapa ini. Mas Lukman juga yang baru 2 minggu lalu meluncurkan bukunya Pak Natsir. Ini yang saya ingin garis bawahi. Bahwa kita semua menyadari manusia ada batas umurnya. Jadi perjalanan badan itu ada umurnya. Tetapi pengalaman itu bisa dipermanenkan dan menjadi hikmah yang diambil lintas generasi. Salah satu tradisi
penting yang harus kita tumbuh kembangkan adalah tradisi menuliskan pengalaman, bahkan cara pandang di dalam berkarya, di dalam perjuangan menjadi sebuah buku. Dan biografi ataupun autobiografi menjadi penting. Apalagi pribadi-pribadi pejuang yang di zamannya pun sudah dirasakan perannya amat besar. Pak M. Fatwa Allahyarham, beliau seorang pejuang yang dari usia mudanya, nanti bisa dibahas di buku ini, diakui oleh sebayanya, diakui oleh umatnya, oleh masyarakatnya sebagai pejuang yang luar biasa. Dan yang menarik adalah bagaimana, karena ini nanti menjadi sebuah autobiografi, kita akan melihat dari perspektif pelakunya. Kalau biografi dia ditulis oleh orang lain, tapi karena autobiografi maka ada pandangan pelaku atas peristiwa-peristiwa. Ini punya nilai yang amat penting sekali. Seringkali kita terlewat dari aspek itu. Bagi kita semua yang saat ini sedang dalam masih produktif berkarya, berkegiatan, menjadi penting untuk membaca autobiografi semacam ini dan biografi. Karena itu Pak Rosid dan tim yang harus menyampaikan terima kasih adalah masyarakat, umat, bangsa. Terima kasih telah membuat pengalaman itu menjadi karya tulis yang dipermanenkan, yang insya Allah bisa dibaca lintas zaman. Jadi masa hidup Pak M. Fatwa memang berakhir Desember 2017, tetapi pengalamannya hidup melampaui waktu itu. Pengalamannya, perjuangannya menjadi inspirasi terus ke depan. Dan itu hanya bisa terjadi jika ada karya-karya penulis seperti ini. Dan kami perlu menggarisbawahi khusus terkait dengan Pak M. Fatwa ini. Di antara begitu banyak tokoh, barangkali beliau adalah salah satu orang yang paling aktif mempromosikan pejuang-pejuang sebelumnya untuk menjadi pahlawan nasional. Itu luar biasa, dideret satu persatu tokoh umat untuk menjadi pahlawan nasional. Ini perjuangan yang tidak kecil, dan beliau ini ulet, telaten, tekun, ngotot, tidak pernah berhenti, terus konsisten. Tadi saya sambil nunggu saya buka SMS saya, ternyata masih ada rekaman SMS beliau Allahyarham yang masih saya terima. Ini boleh diarahkan panjang. Ini SMS beliau yang dikirimkan, yang sangat konsisten pada waktu itu, masih dalam perjuangan untuk beberapa tokoh, terutama tokoh umat untuk bisa menjadi pahlawan nasional. Jadi biasanya kita menyaksikan tokoh membicarakan masalah umat saja, kalau beliau memastikan bahwa para tokoh-tokoh pendiri bangsa, termasuk yang kemarin kita luncurkan bukunya Pak Najib, itu didorong oleh Pak M. Fatwa. Saya ingat beliau datang ke kantor waktu itu saya di Kemdikbud, membawa deretan dokumen-dokumen tokoh-tokoh yang sudah berhasil menjadi pahlawan nasional dan sedang memperjuangkan beberapa yang lain, termasuk kakek Allahyarham Pak R. Baswedan. Itu salah satu yang ikut memperjuangkan adalah Pak Fatwa, Pak Safruddin Prawira Negara, itu juga diperjuangkan. Kami berseminar di Paramadina, yang nelpon Pak Fatwa, Anies bisa tidak bikin seminar Pak Safruddin untuk proses pengajuan Paramadina? Bisa diajukan di sini. Jadi waktu itu saya sedang di kampus, dan kampus memang harus menjalani, kalau pengajuan pahlawan nasional itu salah satu yang harus dikerjakan seminar. Jadi kampus kami waktu itu sering menjadi tuan rumah untuk seminar-seminar para pahlawan nasional. Nah, Bapak sekalian, Pak AM ini insya Allah dengan adanya buku ini Pak M. Fatwa akan bisa langgeng inspirasinya untuk kita semua.
Dan mudah-mudahan kita yang berada di tempat ini akan bisa meneruskan apa yang sudah beliau mulai. Bagi Jakarta secara khusus, beliau adalah warga kehormatan di kota ini. Dan Pak M. Fatwa pernah mengabdi sebagai staf pegawai di Pemprov DKI Jakarta. Dan sampai akhir hayatnya beliau adalah anggota DPD mewakili DKI Jakarta. Jadi bagi Jakarta khususnya ada catatan sejarah yang cukup besar dari peran Pak M. Fatwa. Kepada keluarga, saya rasa Pak M. Fatwa meninggalkan sebuah nama baik yang harus dijaga sama-sama. Nama baik ini jangan dipandang sebagai beban, tapi nama baik ini dipandang sebagai kehormatan. Bahwa di pundak keluarga besar ada nama M. Fatwa yang insya Allah dari anak-anaknya, dari keluarganya akan terus menjaga semangat perjuangan beliau, dan kita-kita sebagai generasi berikutnya insya Allah juga bisa meneruskan dan membesarkan perjuangannya. Sekali lagi selamat, terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.